Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah banyak kita percaya bahwa kita semua adalah umat-umat yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Sebab anugerahnya sudah menebus kita. Anugerahnya sudah menghidupkan kita. Karena itu mari saya undang kita semua sore hari ini. Untuk kita mendekat, membawa ucapan syukur kita. Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan Raja kita. Mari berdoa bersama-sama. Ini kami Tuhan, hati kami selalu melimpah dengan ucapan syukur. Sebab kami tahu dan kami merasakan kebaikan Tuhan yang semakin hari semakin nyata. Yang tidak pernah berhenti melingkupi setiap kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, oleh anugerah-Mu memampukan kami untuk kami berdiri teguh. Oleh anugerah-Mu memampukan kami untuk kami datang ke tempat ini memuji dan menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Karena itu layakkan setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami bebas memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sore hari ini kami menghampiri hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur sebab anugerah-Mu kepadaku. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Terjengangku dibuatku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan
Tuhan kita yang luar biasa, buat Tuhan kita yang begitu mengasihi kita. Berikan pujian-Mu sore hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Terjengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Amin. Yang luput dari-Mu indah mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku ini kami Tuhan, terimalah segenap hidupku sebagai persembahannya. Segala puji, segala puji, segala hormat, hatiku sambil makin berdiri bersama-sama, katakan bukan kehendakku, amin. Bukan kehendak, jadilah kehendak-Mu Tuhan, namun kehendakku, bukan kehendakku, katakan. Bukan kehendak, namun kehendak-Mu. Namun kehendakku, hidupku kakiku, Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Mari setiap kita yang mau bersyukur sembah Dia, sebab Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Ini kami Tuhan. Segala hormat, segenap hatiku terimalah setiap pujian dan penyembahan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Mari jemaat yang mengasihi Tuhan, lebih dan lebih lagi katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hati. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang tidak meninggikan nama-Mu Tuhan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang lebih lagi. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku sembah Dia.
Yesus kami siap memuji Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Sudah banyak kita percaya bahwa Dia sumber kemenangan, kita boleh lambaikan tangan. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan engkau menang bersama Tuhan. Engkau menang bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau bersorak sekali lagi sebab Dia Raja kita. Bersyukur
Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Bersama-sama agungkan Dia, katakan Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Dengan penuh hati kita katakan bersama, Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Hanya Dia yang layak dipuji, hanya Dia yang layak diagungkan. Sambil duduk bilang kanan kiri, Tuhan memberkatimu. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkatimu. Sebab hanya satu nama di tempat ini, nama yang tidak pernah kecewakan kita, amin. Nama yang tidak pernah gagal dalam menjawab setiap pergumulan doa kita. Nama siapa? Nama Yesus, nama yang ajaib. Kami percaya Engkau baik, Tuhan. Haleluya, Yesus. Sebab Engkau Allah kami yang setia, Tuhan. Karena itu selagi kami masih bernafas, ini kami, Yesus. Selagi kami masih berdiri sampai hari ini, biar kami memuliakan Engkau. Ini kami. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Mari bersama-sama katakan, sebelum hari akhir hidupku tiba, amin. Sebelum semua kesempatan tiada, mari berjuang bersama-sama. Bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan. Yang mau berkenan kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Nyanyikan pujian ini sebagai bagian dari kerinduan-Mu. Ini kami Tuhan, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ku tanya sampai kapan hari hidupku, sebab akhir hayatku ini tidak ada. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat. Sebelum hari akhir, mari bersama. Sebelum hari akhir hidupku tiba, semua kesempatan, mari berjuang bersama-sama dalam pertandingan. Berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan
bersama-sama nyatakan rasa cintamu. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti ini kami Tuhan. Bentuk kami sesuai dengan rencanamu, serupa dengan Tuhan Yesus. Hanya satu kerinduan kami Tuhan, berkenan di hadap. Mari engkau yang mengasihi Tuhan dengan penuh kelembutan katakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Bentuk kami serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hati yang rindu untuk dibentuk Tuhan. Katakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Biar kami serupa dengan Tuhan Yesus, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku
Biar segala pujian syukur kami naik ke hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lalu sebentar Engkau berbicara Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Setiap firman-Mu adalah kekuatan yang mengubahkan hidup kami. Setiap firman-Mu membawa kami semakin serupa dengan Kristus. Sebab itu Tuhan, jadikan hati kami tanah yang subur untuk siap ditanam oleh benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kerinduan-Mu, benih itu akan tumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah Tuhan dalam kehidupan kami. Biar nama-Mu yang dipermuliakan. Setiap orang yang melihat kehidupan kami, mereka percaya kepada Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Sebab itu Tuhan, jadikan kami semua murid-murid-Mu yang duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk kami dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus, biar Roh Kudus yang membantu kami untuk kami mengerti apa yang menjadi maksud-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki-Mu, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Sedang duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya Bapak sekalian, kita sekarang ada di penghujung bulan Agustus. Dan kita tahu di bulan Agustus ini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Ya, di sana sini banyak perlombaan, bahkan gereja pun tidak kalah dengan masyarakat secara umum. Ya, tidak hanya di RT RW, tetapi di gereja, di komisi-komisi saya melihat itu wah seru banget dah ya. Bahkan Komsel pun ikut merayakan ya Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Ya. Nah, Bapak sekalian, kapan bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan? Kita tahu menurut teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaannya itu tahun berapa? 1945. Tepatnya 17 Agustus 1945. Ya, Bapak sekalian. Nah, apakah waktu itu bangsa Indonesia sudah mengalami kemerdekaan? Belum, Bapak sekalian. Ya. Menyatakan iya, tapi belum. Karena kita tahu setelah tahun 45 masih begitu banyak gejolak yang terjadi. Ya, sampai ingat peristiwa 10 November, arek-arek Surabaya itu melawan tentara sekutu, betul enggak? Mereka masih ingin menjajah bangsa Indonesia. Tetapi dengan gigi, arek-arek Surabaya boleh bertempur mati-matian. Ya, dan selalu ada slogan di situ, merdeka atau mati Bapak sekalian. Karena kita tahu bangsa Indonesia sangat lama dijajah. Ya, 350 tahun itu waktu kurun yang tidak singkat Bapak sekalian. Itu berapa generasi. Ya, dan juga Jepang masuk dan sebagainya. Itu membuat suatu penderitaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Sebab itu tidak salah slogan itu, merdeka atau mati. Artinya kemerdekaan adalah suatu tujuan yang waktu itu bangsa Indonesia ingin capai Bapak sekalian. Nah, hari ini Bapak sekalian, kalau kita tahu perjuangan bangsa Indonesia di tahun-tahun itu, begitu banyak ya darah tertumpah, tetapi mereka tidak pantang mundur. Mereka ingin benar-benar Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka. Nah, hari ini Bapak sekalian, kita juga diingatkan, saya mau nyampaikan satu tema firman Tuhan mengenai kemerdekaan sejati bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, suatu kemerdekaan sejati yang harus kita miliki Bapak sekalian. Seperti yang tadi kita dengar, bahwa bangsa Indonesia begitu menginginkan kemerdekaan itu. Ya, dan hari ini kita sudah mengalami kemerdekaan. Ya, kita juga menikmati kemerdekaan itu. Kita bisa melihat begitu banyak pembangunan-pembangunan di mana-mana. Nah, hari ini juga saya mau sampaikan satu kebenaran
bagaimana kita boleh mendapatkan kemerdekaan sejati secara rohani. Ya, kita akan banyak belajar nanti dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 17 sampai yang ke-22. Nah, Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Manusia tanpa disadari, ya, mereka itu sebenarnya hidup di dalam penjajahan secara rohani. Manusia pada umumnya. Sadar atau tidak sadar, mereka ada dalam penjajahan secara rohani. Kok bisa, Pak? Yuk kita baca firman Tuhan. Roma 5 ayat 15b berkata demikian. Roma 5 ayat 15b. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Siapa satu orang yang dikatakan jatuh di sini? Yaitu Adam. Karena satu orang yang disebut Adam itu jatuh di dalam dosa, maka semua manusia dikatakan telah jatuh dalam kuasa maut. Kuasa maut. Ya, kita tahu bahwa kuasa maut itu karena dosa, Bapak sekalian. Dan upah dosa adalah maut. Jadi manusia tanpa disadari, mereka sudah terjajah secara rohani. Karena mereka ada di bawah kuasa maut. Mereka ada di bawah kuasa dosa. Ya, sadar atau tidak sadar. Ini adalah satu kebenaran. Sebab itu malam hari ini Bapak sekalian, saya mau share bagaimana kita harus meraih kemerdekaan yang sejati. Jangan kita mau dijajah secara rohani. Ya. Mari kita baca ayatnya Bapak sekalian di dalam Roma 6 ayat 17, 18 dan 20. Mari kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Firman Tuhan dikatakan di ayat 20 ditegaskan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Artinya kita tidak mengenal kebenaran. Karena kita sebagai hamba dosa. Saya masih ingat waktu kita dulu, beberapa tahun yang lalu ya, kita ada yang namanya SPK. Ya, SPK. Ya. Dosa itu seperti apa? Dosa itu ibarat seperti pabrik, Bapak sekalian. Jadi kalau pabrik semen itu yang dihasilkan apa? Semen ya, bukan gula pasir ya. Walaupun mungkin sama-sama dimasukkan dalam satu sak gitu ya. Kalau pabrik paku, apa yang dihasilkan? Ya paku, ya. Walaupun namanya paku payung, tapi bukan payung yang dihasilkan. Ya, namanya aja paku payung, tapi bukan payung. Dosa itu seperti pabrik, Bapak sekalian. Kalau kita disebut hamba dosa, itu seperti pabrik dosa. Outputnya apa? Dosa, Bapak sekalian, bukan kebenaran. Sebab itu dalam ayat yang ke-20 dikatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Artinya kita tidak melakukan kebenaran. Itulah kenyataan Bapak sekalian. Kalau manusia masih terjajah dalam rohani, dia adalah hamba dosa. Jadi kesimpulannya Bapak sekalian, dulu kita manusia itu menjadi hamba dosa. Hamba dalam bahasa aslinya dikatakan doulos. Doulos itu lebih tepatnya budak. Ya, budak. Kalau yang namanya budak, Bapak sekalian, tidak punya hak apapun, tidak punya kuasa apapun. Seorang budak ada di bawah kekuasaan seseorang. Kalau disebut hamba dosa atau budak dosa, maka kita sedang diperbudak oleh
dosa. Tangkap ini Bapak sekalian. Ya, tangkap ini dulu. Ya. Jadi Bapak sekalian, bagaimana keadaan manusia sebagai hamba dosa tadi itu? Bagaimana? Situasi, kondisi hamba dosa itu seperti apa Bapak sekalian? Saya mau share yang pertama Bapak sekalian. Kalau seseorang itu disebut hamba dosa atau budak dosa, yang pertama dia itu bahwa dosa mengikat manusia. Ya, ingat, dosa itu mengikat manusia. Dalam 2 Timotius 2 ayat 26, Bapak bisa baca di rumah. Intinya Bapak sekalian, intinya dosa itu adalah jerat iblis yang telah mengikat manusia. Jerat. Ya, kalau kita lihat di televisi, apa itu? Yang isinya itu tentang binatang-binatang buas, binatang yang ada di alam itu. Kemudian ada yang namanya orang memberikan perangkap, betul enggak? Atau sebutnya jerat. Sekali dia terjerat, bagaimana? Dia nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Ya, kalau rumahnya banyak tikus, kadang-kadang orang pasang jerat di situ. Dengan harapan tikus akan terjerat. Kalau sudah terjerat, nggak bisa lepas. Dosa, Bapak sekalian, itu adalah jerat iblis yang mengikat. Saya bukannya menakut-nakuti Bapak sekalian, tetapi saya tahu Tuhan mengasihi kita semua, amin. Tuhan nggak mau kita terjerat. Sekali terjerat nggak bisa lepas Bapak sekalian. Sebab itu jangan mau kita menjadi hamba dosa. Sekali terjerat nggak bisa lepas Bapak sekalian. Ya, jerat iblis itu macam-macam Bapak sekalian, macam-macam. Ya, bapak-bapak ingat ya, jangan mau terjerat oleh tipu daya iblis. Kok bisa Pak? Ya, saya ini mengingatkan saja ya, kepada bapak-bapak ya. Kalau lihat wanita yang cantik gemulai, ingat loh ya, di rumah ada istri yang menanti. Jangan mau terjerat ya sama wanita-wanita yang kadang-kadang bisa menggoda iman kita. Ya, kadang-kadang guyon gini. Ya iman ya kadang-kadang kuat Pak, tapi yang namanya Imron itu enggak kuat Pak. Ya maksud saya ngerti lah ya. Wanita pria itu kelemahannya apa? Di mata. Ya kalau melihat yang bagus-bagus itu, wah ini bahaya ini. Mulai berpikir, duh kok cantik ya gitu. Hati-hati. Ya pria-pria di sini, bapak-bapak ya. Jangan mau terjerat. Ya bapak baca di ayat firman Tuhan itu. Wah, banyak ayat yang mengingatkan kepada pria-pria untuk tidak terjerat oleh wanita-wanita. Ya. Ya kalau wanita gimana? Ya ada lagi Bapak sekalian. Ya ada lagi, jangan nggak cuma pria aja, wanita juga ada Bapak sekalian. Ya melihat halaman sebelah lebih hijau, artinya dompetnya lebih tebal, banding-bandingkan. Suamiku kok nggak seperti dia ya, tajir ini. Waduh, ganti-ganti mobil ini. Gitu. Hati-hati, hati-hati. Ya, nggak tahu tadi sore istri saya tiba-tiba bilang gini, kok nggak kerasa ya, kita ini sudah tua ya. Nah, saya nggak ngerti, istri saya itu mengingatkan sama saya atau gimana gitu ya. Artinya gini, kamu tahu diri lah, kamu ini sudah tua gitu loh ya. Nggak ada hubungannya. Tapi saya pikir ada baiknya kita mengingat usia kita. Ini pria-pria loh ya. Ya, pria-pria. Ingat, istri kita waktu masih pacaran dulu, umur berapa, 22, 23, itu kan cantik-cantiknya wanita, betul nggak? Betul nggak ya? Loh nggak ada yang jawab ini. Ibu-ibu jewer itu suami-suami itu ya, nggak ada yang ngomong. Betul nggak bapak-bapak? Betul ya. Saya ngomong umur 22, 23 loh ya. Bukan yang umur-umur maaf kata, sudah umur 50 gitu.
Saya tuh waktu umur 50 berapa tahun yang lalu, ya ini secret saja, saya nggak mau sebutkan berapa tahun yang lalu, berapa tahun berapa gitu ya. Saya itu diberi surprise sama istri saya, umur 50 tahun. Waktu itu, ya ngomongnya sih mau makan berdua gitu. Ayo makan di mana gitu dia. Ya saya ikut aja gitu. Nggak taunya di situ ngundang teman-teman gitu ya, dibuat surprise tuh. Saya kaget juga gitu ya. Karena dianggap sudah umur 50 tahun, setengah abad katanya. Tapi saya nggak mau disebut lansia loh, nggak mau loh ya. Ya, kita harus tetap semangat. Umur berapapun tetap semangat. Lihat ibu gembala kita, umur 70 masih energik, betul nggak? Hah? Oh maaf, salah saya. 47 Bapak sekalian, bukan 74. Ya, 47. Beda-beda tipis dengan saya berarti ya. Ingat Bapak sekalian ya. Wanita jawab begitu. Hati-hati dengan jerat iblis. Karena sekali terjerat, nggak bisa lepas. Yang kedua, dosa itu membawa hukuman. Jangan dipikir dosa nggak ada hukuman. Ada hukum tabur tuai Bapak sekalian. Ya, nggak cuma orang Kristen yang percaya hukum tabur tuai. Ya, kepercayaan lain juga percaya hukum tabur tuai. Ya, apa yang kita lakukan itu akan kita tuai. 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan demikian. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, jadi dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Allah punya hukum. Kalau dilanggar akibatnya dosa. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Gak usah jauh-jauh Bapak sekalian. Kalau kita melanggar rambu-rambu lalu lintas, ada hukumannya enggak? Enggak ada Pak, oh enggak ketangkep berarti. Hati-hati dengan tilang elektronik, itu enggak sekarang itu. Ya, saya tuh pernah ke Surabaya, bukan saya nyetir, sopir saya. Ya, dia jalan gitu aja. Enggak tahu 1 bulan atau enggak sampai 1 bulan. Dikirimin surat cinta Bapak sekalian. Ngerti maksud saya, surat cinta? Surat tilang, elektronik. Ya, dengan ancaman denda begini-begini. Oh saya enggak ngerti ini bayarnya gimana? Aduh pusing Bapak sekalian, betul pusing. Ya, jadi pelanggaran ada hukuman. Jadi dosa itu membawa hukuman. Ya, nah sekali lagi enggak nakut-nakuti Bapak sekalian. Ya, tapi demikian memang. Yang ketiga Bapak sekalian, ini ayatnya tadi. Ya, yang ketiga Bapak sekalian, dosa itu menghambat yang baik. Coba perhatikan dalam Yeremia 5 ayat 25. Ya. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Orang yang menjadi hamba dosa, selalu saya katakan seperti pabrik dosa. Outputnya dosa. Outputnya bukan yang baik. Ada kecenderungan untuk dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ada kecenderungan dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu dosa menghambat yang baik. Ya, kita tentu diajar untuk melakukan yang baik. Tapi kenapa Bapak sekalian? Kenapa manusia itu saya katakan ada kecenderungan, tidak semua, ada kecenderungan untuk berbuat yang tidak baik. Ya, coba kalau dibuat penelitian itu ya. Anak kecil, Bapak sekalian, anak kecil, tidak pernah diajari berbohong sama orang tuanya. Tapi kalau dia melakukan satu kesalahan, entah misal kata menjatuhkan barang pecah, ditanya, siapa yang pecahkan ini? Diam dia. Tidak tahu gitu ya, padahal dia yang memecahkan. Nggak ada yang ngajari Bapak sekalian. Tapi itu bisa terjadi. Ya, sayang saya nggak bisa tampilkan video-video tentang hal-hal seperti itu. Ya, bagaimana
Gak usah ngomong orang dewasa, anak kecil saja itu bisa membenci temannya atau membuli temannya. Gak ada yang ngajari. Ya, saya pikir juga orang tua pasti gak mau anaknya seperti itu. Ya, nah Bapak sekalian, kalau kita mengerti dosa itu seperti apa, kita mengerti orang yang diperbudak oleh dosa atau menjadi hamba dosa, maka malam hari ini kita mau mendengar satu kebenaran supaya kita lepas daripada itu. Yaitu bagaimana kita mengalami kemerdekaan yang sejati secara rohani. Ya, Bapak sekalian. Nah, kembali kepada Roma pasal 6 yang saya katakan menjadi ayat yang kita akan bahas. Dalam Roma 6 ayat 18 firman Tuhan mengatakan demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Garis bawah di situ. Dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Amin. Ada satu ayat pendukung lagi Bapak sekalian. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Kan kamu akan mengetahui kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Siapa Bapak sekalian? Saya mau katakan, Yesuslah kebenaran. Tuhan katakan, akulah kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus berani katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita semua. Dan dalam ayat 6, Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu akan menjadi hamba kebenaran. Jadi poin yang pertama Bapak sekalian, bagaimana kita bisa mengalami kebenaran sejati. Yang pertama kita harus menjadi hamba kebenaran. Ya, seperti apakah hamba kebenaran itu Bapak sekalian? Saya mau katakan, hamba kebenaran itu karena kita telah dimerdekakan. Ya, kita baca tadi Roma 6 ayat 18, kita dimerdekakan. Nah, saya mau tanya sekalian. Indonesia pada waktu Soekarno-Hatta mengatakan proklamasi, Indonesia itu memerdekakan diri atau diberi kemerdekaan? Ini yang guru-guru yang ngajar, sekali lagi tanyakan. Indonesia memerdekakan diri atau diberi kemerdekaan? Memerdekakan diri, betul enggak? Kalau diberi kemerdekaan itu artinya diberi ya oleh penjajah ya. Misal kata Jepang gitu, wis tak kasih kemerdekaan kamu. Gitu. Belanda kasih, kamu tak kasih merdeka wis, bebas wis, enggak. Indonesia memerdekakan diri. Tetapi Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang dosa, kita enggak bisa memerdekakan diri kita sendiri. Kita perlu Tuhan Yesus. Kebenaran itu. Itulah yang memerdekakan kita. Artinya kita dimerdekakan. Amin. Kita dimerdekakan Bapak sekalian. Sebab itu ayat ini harus kita amini. Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan karena usaha kita, ya, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita diberi kasih karunia supaya kita mengalami kemerdekaan dari dosa. Jadi tidak seorang pun di antara kita yang saat ini duduk di tempat ini, saya jadi orang Kristen karena saya milih untuk jadi orang Kristen. Tetapi hari ini kita tahu, kita bisa beribadah tempat ini. Kita menjadi orang Kristen. Orang Kristen artinya pengikut Kristus. Karena semua kasih karunia Tuhan Yesus buat kita semua.
bukan hasil kita, bukan usaha kita, bukan karena kita berjuang. Gak bisa Bapak sekalian. Gak bisa. Ya, sebaik-baiknya manusia, dia berusaha untuk berbuat baik. Gak bisa dia untuk mencapai keselamatan itu. Karena seringkali manusia begitu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa sehingga kita ini dimerdekakan. Dan semua itu adalah bukan hasil usaha kita. Nah, sekarang Bapak sekalian, setelah kita dimerdekakan menjadi hamba kebenaran, apa yang harus kita lakukan? Seperti bangsa Indonesia sudah merdeka, apa yang dilakukan? Dikatakan mengisi kemerdekaan itu. Soekarno-Hatta terkenal dengan katakan Bapak Proklamator, betul enggak? Soeharto dikatakan dia Bapak Pembangunan, karena dia ingin mengisi kemerdekaan itu dengan membangun. Ya, dan selanjutnya dilanjutkan oleh presiden-presiden sampai hari ini. Mengisi kemerdekaan dengan apa yang berguna bagi masyarakat Indonesia. Sama halnya Bapak sekalian, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau tadi kita baca Efesus 2 ayat 8, maka sambungannya Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, ya Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu datangnya, inisiatifnya, atau sudah disediakan oleh Allah sebelumnya. Jadi cara berpikirnya kita ini harus mengerti, Bapak sekalian. Jangan kita ini melakukan pekerjaan-pekerjaan baik atau melakukan hal yang baik untuk kita diselamatkan oleh Tuhan. Nggak bisa nyampe Bapak sekalian. Tetapi kita harus punya iman bahwa kita sudah dimerdekakan, kita menjadi hamba kebenaran. Nah, dari start itu Bapak sekalian, dari start itu kita melakukan perbuatan baik. Ya, makanya dikatakan kita ini diselamatkan bukan karena hasil usaha kita. Bukan berarti kita nggak perlu melakukan perbuatan baik atau pekerjaan baik, bukan. Kekristenan nggak ngajar gitu. Bapak sekalian kalau sudah menjadi orang Kristen, terus nggak menghormati orang tua, ya harus menghormati orang tua. Betul nggak? Setelah menjadi orang Kristen, apakah Bapak sekalian nggak melakukan hukum kasih? Ya harus melakukan hukum kasih Bapak sekalian. Karena kita ini disebut apa? Kita ini buatan Allah. Kita ini menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini menjadi manusia baru untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan. Tinggalkan manusia lama yang disebut dengan hamba dosa tadi itu. Tetapi kita menjadi hamba kebenaran, kita menjadi manusia yang baru. Terima kebenaran firman Tuhan ini Bapak sekalian. Ya, jadi Bapak sekalian, hamba yang melakukan pekerjaan baik dari tuannya, yaitu Allah kita, dalam Kristus Yesus, itu harus kita lakukan. Ya. Nah, saya tambahkan dalam Roma 6. Ya, sekarang poin yang kedua. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saya beri garis warna kuning di situ. Kamu menjadi hamba Allah. Jadi poin yang kedua Bapak sekalian, kalau tadi pertama kita menjadi hamba kebenaran, yang kedua kita menjadi hamba Allah. Jadi hamba Allah tidak harus menjadi pendeta, penginjil, apalagi
full timer, enggak. Menjadi hamba Allah artinya seperti apa? Coba kita baca Bapak sekalian. 1 Korintus 7 ayat 22. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Bapak sekalian, kita ini disebut orang bebas. Kita ini adalah orang merdeka. Dan orang merdeka dipanggil oleh Kristus menjadi hambanya. Yaitu menjadi hamba Allah. Ya, menjadi hamba Allah. Ketika Maria didatangi oleh malaikat dengan membawa satu kabar bahwa dia akan mengandung dan melahirkan juru selamat. Apa yang diresponi oleh Maria? Dalam Matius 1 ayat 38. Ini kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pertanyaan saya, hamba Tuhan di sini apakah Maria itu tiba-tiba menjadi pendeta begitu? Enggak ya? Enggak. Tapi dia kan aku ini, sesungguhnya ini aku hamba Tuhan, hamba Allah. Dan ciri hamba Tuhan dikatakan menurut perkataan. Perkataan siapa? Tuhan. Biar setiap perkataan Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan itu seharusnya sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, kita menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan demikian Bapak sekalian, saya percaya itu akan membawa hidup kita semakin hari, semakin bertumbuh secara iman, secara rohani. Dan hidup kita akan semakin serupa dengan Kristus. Karena kita mau menurut perkataan-perkataan Tuhan. Jadi Bapak sekalian, kalau kita mau jadi hamba Allah, jadi hamba Tuhan, ayo kita benar-benar dengar-dengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu Bapak sekalian, yang kita dengar, kita harus mau terima, kita harus mau menurut, kita harus mau melakukannya. Walaupun mungkin berat bagi kita. Tetapi kalau kita melakukan dengan setia, kita melakukan dengan taat, saya percaya itu akan membawa suatu manfaat dalam kehidupan kita. Hidup kita akan semakin diperkenan oleh Tuhan. Seperti Maria, hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Dia menjadi alatnya Tuhan. Di mana juru selamat itu boleh lahir dalam dunia ini. Untuk satu maksud kabar baik bagi semua bangsa. Yang ketiga Bapak sekalian. Yang pertama hamba kebenaran, yang kedua menjadi hamba Allah. Yang ketiga, hamba yang berbuah. Ya, Roma 6 ayat 22, tadi kita baca seterusnya Bapak sekalian. Ya, yang di situ saya berikan warna kuning di situ. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Gak cukup kita menjadi hamba kebenaran. Gak cukup kita menjadi hamba Allah. Tetapi bagaimana kita menjadi hamba yang berbuah. Amin. Ayo katakan sama-sama, hamba yang berbuah. Hamba yang berbuah. Hamba yang berbuah itu artinya kita menjadi orang-orang yang produktif secara rohani. Ada buah roh, ada 9 rasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Itu yang harus keluar dalam kehidupan kita. Sebagai hamba kebenaran, sebagai hamba Allah. Maka buah-buah itu harus muncul dalam kehidupan kita. Ya, Bapak sekalian. Karena Bapak sekalian, dunia sedang melihat anak-anak Allah. Ya, dunia sedang menanti-nanti bagaimana Tuhan Yesus itu akan dipermuliakan.
Kenapa? Karena kita tahu dan yakin hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Matius 12 ayat 33 dikatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Nah ini alasannya ini. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi penting bagi kita Bapak sekalian menjadi hamba yang berbuah supaya orang mengenal macam mana pohon itu. Ya, karena dari buahnya pohon itu dikenal. Ya, kalau kita melihat satu pohon ada buah yang buahnya itu kulitnya keras, dia berduri, baunya harum, itu buah apa saudara? Duren. Wah, ini banyak penggemar rupanya nih ya. Duren gitu ya. Kalau kita melihat satu pohon itu pohon yang merambat, kemudian di situ ada buah yang bunder-bunder, merongkol-merongkol gitu ya bahasa Jawanya. Hah? Anggur, wah pintar semua ini. Ya, kalau dibuat kuis ini dapat semua ini. Karena dari pohon, dari buahnya kita mengenal pohonnya. Dan kita ini adalah, ya kalau firman Tuhan katakan dalam Yohanes, kita ini carang-carang yang mengeluarkan buah. Ya, kita melekat dalam pokok yang benar, yaitu Tuhan. Kalau kita melekat loh Bapak sekalian, maka buahnya itu ada. Kalau nggak melekat, tidak ada buahnya. Ya, sebab itu kita penting untuk melekat sama Tuhan. Dan Kolose 1 ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Sekali dikatakan sini, buah dalam segala pekerjaan yang baik. Masih ingat tadi ayatnya yang lain ya? Bahwa Tuhan sudah menyiapkan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kalau kita setia melakukan pekerjaan baik, pasti ada buahnya. Amin. Lakukan yang setia. Baik itu menjadi hamba yang berbuah, itu hamba yang taat kepada Tuhan. Saya undang para pemuji ke depan. Dan hari ini Bapak sekalian, kita belajar mengenai satu kebenaran. Bagaimana kemerdekaan yang sejati itu yang harus kita miliki. Ya, kita Bapak sekalian dimerdekakan dari belenggu dosa. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita diberi kemerdekaan. Dengan demikian kita tidak lagi menjadi budak dosa, tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan kita menjadi yang pertama hamba kebenaran, dan yang kedua hamba Allah, dan yang ketiga kita jadi hamba yang berbuah. Kita harus mengalami firman Tuhan pada malam hari ini, sekalian. Kita harus mengalami yang namanya hamba kebenaran, hamba Allah, dan hamba yang berbuah. Dengan demikian, nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan banyak jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan ketika mereka melihat buah yang kita hasilkan. Amin. Mari saya jemput bangku berdiri, sekalian. Satu pujian yang mengingat kepada kita semua bagaimana kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana kita dimerdekakan oleh Tuhan. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Sejauh Timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Amin, haleluya. Jauh ke dalam tubir laut,
Kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Percayalah bahwa Tuhan sudah menghapus dosa-dosa kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Oh, tiada kau ingat lagi Tuhan. Ya, haleluya. Oh, jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Nyatakan betapa besar kasih Tuhan kepada kita semua. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Rasakan kasih Tuhan. Oh, betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Sebagai kasih Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah memandang kita. Dia selalu tangannya terbuka bagi kita semua. Oh, haleluya. Sebab itu mari selalu bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan-Mu Tuhan. Haleluya. Pengampunan yang Kau beri, kan ku pengampunan-Mu sempurna. Haleluya. Pengampunan yang
Engkau beri, pulihkanku. Haleluya. Irama Shandara Patakaraya Lama Shandara Lama 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 Narama Shandara Lama Lama Lama. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami. Kira Rama Shandara Rama Lama 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 Shandara Lama 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 Yara Lama Lama Lama. Ingatkan kasih Tuhan dalam kehidupan-Mu. Dahulu engkau adalah budak-budak dosa. Tapi Tuhan panggil engkau. Tuhan pilih engkau menjadi hamba-hambanya. Menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba Allah. Dan Tuhan mau engkau menjadi hamba yang berbuah-buah dalam kehidupan-Mu. Itulah tanda campur tangan dalam kehidupan-Mu. Jangan engkau mau terintimidasi oleh iblis. Iblis hanya bisa menuduh. Tetapi ingat kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu cukup bagi kita semua. Sebab itu ambil satu komitmen malam hari ini. Tuhan, aku mau mengikut Engkau Tuhan. Aku mau menjadi hamba kebenaran. Kami mau dengar akan perintah-Mu Tuhan. Dan mau melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan dalam pikiran kami. Ambil komitmen itu Saudara sekalian. Dan percayalah, ada Roh Kudus yang senantiasa membimbing kita semua. Yang menuntun kita semua. Yang memproses kehidupan kita semua. Sampai kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Haleluya. Tuhan, materaikan firman-Mu pada malam hari ini kepada setiap hati kami. Supaya firman-Mu tidak terbuang tercuma Tuhan. Tetapi firman-Mu itu mengerjakan dalam kehidupan kami. Supaya kami melalui suatu proses Tuhan. Hidup kami disempurnakan. Hidup kami dikuduskan. Nah semua itu karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami pada Engkau. Biar Engkau yang berkuasa atas kami. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Iblis tidak lagi berdaulat dalam kehidupan kami. Hanya Engkau-lah yang berdaulat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sudah banyak kita yang diberkati dengan firman Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Kita patut bersyukur malam hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba-hamba kebenaran. Kita yang dulu hamba dosa, sekarang kembali menjadi hamba kebenaran. Dan lebih dari itu kita adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi, kita akan berikan korban persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Firman Tuhan yang begitu indah, begitu luar biasa manis bagi setiap tubuh jiwa dan roh kami. Menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami harus hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu semakin hari semakin heran dan kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Karena itu saat ini kerinduan kami untuk kami memberkati gereja kami, memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena begitu banyak kasih Tuhan, begitu banyak cinta Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ajar kami memberi dengan penuh rasa ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita sambil kita akan menyaksikan Mojopahit News. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya percaya bahwa Tuhan bertahta atas pujian penyembahan yang kita naikkan. Dan firman Tuhan telah menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita. Bersama saya Winnie dan inilah
Mojopahit Youth. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami mengucapkan welcome to our family. Mari tertanam dan bertumbuh bersama di GBI Mojopahit. Ibadah Raya minggu depan tanggal 1 September 2024 akan disertai dengan perjamuan kudus dan perpuluhan. Pada ibadah raya pertama pukul 7 pagi dan ibadah raya ketiga pukul 5 sore, kita akan dilayani oleh Gembala Pastor Jane Evelyn. Kemudian pada ibadah raya kedua pukul 10 pagi, kita akan dilayani oleh Pastor William Setiabudi. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan secara online, dapat melalui transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dengan scan kode QRIS yang tertera di layar melalui aplikasi pembayaran yang tersedia. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan secara cash, jemaat bisa juga memasukkannya dalam kotak perpuluhan yang ada di depan pintu masuk gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Selasa hingga hari Sabtu, pukul 5 hingga pukul 6 pagi di rayon-rayon doa pagi yang tersedia. Doa malam diadakan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, pukul 7 malam bertempat di Aula Youth. Doa malam akan dilayani oleh Bapak Stanley Wawor STH. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 11 siang bertempat di ruang doa pagi. Kami mengundang jemaat dewasa muda untuk hadir dalam fellowship GPS yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, pukul 6:30 malam bertempat di ruang youth. Acara ini akan dilayani oleh Bapak Stanley Wawor STH. Halo Jumpers yang lewatkan Jams Movie Time di Sabtu depan, tanggal 31 Agustus 2024, pukul 5 sore bertempat di Main Hall GBI Mojopahit. See you Jumpers! Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kembali kepada firman dan melihat apa yang Allah inginkan dalam hubungan yang kita jalani dengan pasangan kita. Konsep berpacaran Kristen haruslah memiliki kejelasan tujuan dalam menjalani hubungan pacaran. Apa tujuan awal kita memutuskan menjalin hubungan dengan pasangan? Jangan menjalani sesuatu yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Pacaran bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi sudahkah kita menjalin sebuah hubungan pendekatan dengan lawan jenis yang sehat dan memuliakan nama Tuhan di dalamnya? Sampai taraf di mana pacaran yang kita lakukan? Oleh sebab itu, marilah kita mengintrospeksi diri dan terus memuliakan Tuhan dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu, gereja mengadakan PMP atau penjajakan masa pendekatan mulai hari Minggu tanggal 8 September 2024 pukul 10 pagi di ruang youth, supaya anak-anak muda yang sedang berpacaran mengerti kehendak Tuhan. Daftarkan diri Anda kepada Ibu Elsha Sundari. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dari gereja, seperti pelayanan doa, konseling, dan pastoral, atau jemaat yang rindu melayani di GBI Mojopahit, jemaat dapat menghubungi pelayan Tuhan yang ada di booth depan gereja. Demikian informasi mengenai gereja kita pada minggu ini. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan disiplin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita pulang sebagai umat-umat yang telah dimerdekakan, dibebaskan. Karena begitu besar kasih Allah buat kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Yang percaya dikasih Tuhan katakan, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhan.
Puji Tuhan, kita semua telah dimerdekakan. Amin. Yesus sudah membawa setip yang raksasa dari surga untuk mendilit segala dosa kita. Amin ya. Jadi sudah tidak usah bawa kantong-kantong dosa lagi di dalam hidup kita. Ini menghina Tuhan Yesus. Sepertinya salib itu tidak cukup ya. Jadi kita satu-satunya bisa memerdekakan kita cuma siapa? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni juga orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan sendiri. Kiranya Allah memberkati dan melindungi kita semua. Kiranya Tuhan menyinarkan wajahnya kepada kita dan memberikan kasih karunia, kasih pengampunan, kasih belas kasihan, kasih karunia dan lain-lain. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah di dalam kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang telah diberkati katakan amin.